Assalamualaikum. Seperti ini ya. Dan inilah suasana di malam hari ya di Kampung Matinagok. Oke teman-teman, karena ini waktu sudah memasuki maghrib dan ini udah terdengar suara azan, jadi kita memutuskan untuk istirahat di tengah-tengah jalan ini ya. Istirahat sebentar, setelah azan baru kita melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Pak Wartoyo atau ke Kampung Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Cilacap ya, tepatnya di Desa Sidamulya, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan teman-teman, ini kita kemalaman ya di pertengahan perjalanan ini menuju ke sebuah kampung mati ya, yaitu Kampung Matinagok. Jadi kita akan mengunjungi kembali keluarga Pak Wartoyo yang saat ini masih bertahan di Kampung Matinagok ya. Dan seperti biasa teman-teman, di perjalanan saya kali ini saya masih ditemanin sama Mas Acan ya untuk membawakan sembako ini ya buat keluarga Pak Wartoyo. Jadi rencananya kita bertiga ya akan menginap di sini. Tadi bareng sama Cak Monleng ya. Cuman Cak Monleng kita sudah suruh duluan karena dia juga ambil konten ya. Jadi dia udah duluan tadi. Dan sekarang kita di pertengahan perjalanan terus tiba-tiba hujan. Jadi kita berhenti dulu. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kampung Matinagok. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ketika kita melakukan perjalanan di malam hari menuju ke rumah Pak Wartoyo ya, atau di Kampung Matinagok nih. Nah ini mudah-mudahan Cak Monleng nggak nyasar ya. Agak was-was juga ya Mas ya. Kita agak was-was teman-teman. Soalnya dia belum pernah. Cuma udah saya kasih ini sih, peta jalan buat menuju ke Kampung Matinagok atau ke tempat Pak Wartoyo. Dan ini kita melewati hutan belantara teman-teman. Pinus. Gimana Mas Acan? Baru kali ini kan melakukan perjalanan malam ya? Iya. Aduh. Ngeri-ngeri sedap. Dan teman-teman ini senter tadi saya lupa ngecas. Akhirnya ini nggak hidup nih. Jadi kita pakai lighting aja ya. Pencahayaan pas-pasan. Kasihan Mas Acan. Jadi nanti pas nyampe di rumah Pak Wartoyo, saya ngecas senter dulu, baru habis itu keliling ya, keliling melihat suasana rumah-rumah kosong di Kampung Matinagok nih.
Jadi rumah-rumahnya kita lewatin dulu. Kita langsung ke rumah Pak Wartoyo. Sekalian memastikan nih Mas Mondling ya, udah nyampe belum? Ini jalannya agak susah teman-teman. Berat nggak? Kalau berat tak bawa satu. Aman? Nah, ini perjalanan dari kampung yang di atas ya, Cike, menuju ke sini. Ini jaraknya kurang lebih 2 kilo teman-teman. Dengan jalan menurun ya. Ini kalau musim hujan licin banget. Nah, ini Pak Wartoyo sudah saya kunjungi sekitar berapa kali ya? 6 kali kayaknya teman-teman. Hati bro. Dia juga lupa bawa senter ya. Tadinya kita mikirnya ya apa, sampai di sininya masih jam 4. Cuman tadi sempat telat ya. Cak Mondling kan tadi ya sedikit tertunda lah waktunya. Dari janjiannya jam 1. Terus ke pending nunggu laundry juga ya saya ya. Akhirnya kesininya jam 2. Perjalanannya kan 2 jam teman-teman. Kita dari Banyumas Timur, dari Tambak ke Banyumas Barat. Jadi kampung Matinagok ini berbatasan langsung dengan ini ya, Desa Telaga ya, yaitu di Kabupaten Banyumas. Terus nih kampung Mati ini di Kabupaten Cilacap. Nah ini teman-teman, kita melewati bambu-bambu ini. Assalamualaikum. Jadi kita masuk ke sini mulai kerasa teman-teman, karena dulu saya pertama kali ke sini tuh saya baru dikasih tahu ternyata di samping sebelah kanan kita ini adalah makam. Mas Aca langsung nggak apa-apa. Memang kerasa banget masuk di sini teman-teman. Tuh sebelah sana nih makam teman-teman. Assalamualaikum. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di rumah Pak Wartoyo, saya ngecas dulu. Paling jam berapa ya? Jam 11 malam lah, atau jam 12 malam lah. Saya keliling ke kampung Matinagok ini ya, melihat rumah-rumah kosongnya. Jadi ceritanya ini kampung Matinagok ini dulu ada sekitar 9 keluarga. Hanya saja karena jalan aksesnya susah, akhirnya sebagian warganya itu pindah pelan-pelan dan sebagiannya meninggal di sini. Nah, akhirnya menisahkan tinggal keluarga Pak Wartoyo ini. Nih rumah pertama teman-teman. Nih rumah pertama. Jadi kita yang ketemu nih rumah pertama. Kalau nggak salah ini pemilik rumahnya meninggal di sini nih. Gimana perasaannya Mas? Apalagi sekarang malam Jumat. Malam Jumat. Oke teman-teman, ini kita turun dulu. Nanti setelah itu baru kita keliling ya. Nih, licin teman-teman, pencahayaannya kurang. Ini maaf nih Mas Acan, senternya malah lobet baterainya. Soalnya kita kemarin pakai di gua ya, lupa. Dan ini adalah rumah kedua teman-teman. Nih rumah kedua. Terus sebelah sana juga ada rumah yang horor tuh, yang sana tuh. Tuh. Jadi nanti malam aja kita keliling Mas Hasan. Nah terus nanti di bawahnya tuh ada satu, di bawah udah rusak ya, di sebelah sisi kiri. Terus satu di sisi kanan itu punya Mbah Juni almarhum ya, almarhumah sudah meninggal. Pak Wartoyo udah sampai. Jadi dulu pertama saya nemuin kampung ini tuh lewat Mbah Juni. Dulu Mbah Juni itu almarhumnya itu turun ke sini, terus saya ketemu dengan beliau, langsung saya ambil gambar. Nah rumahnya di atasnya Pak Wartoyo nih, dan di belakangnya itu ada makam keluarganya Mbah Juni. Nanti ntar kita keliling ya, lihat
Nah, sebelah satu sini nih ada rumah nih. Tuh ya. Monly nggak ada, tenang aja. Kalau dia nggak nyasar. Terus. Nah ini kita rencana juga mau mandi di curug ya. Nah curugnya itu pernah kejadian ada anak kecil meninggal di sana. Jadi memang curugnya terkenal sedikit lebih angker ya. Nah ini rumahnya Mbah Juni. Tuh. Ya sebelah sini ya. Ini rumahnya Mbah Juni ya. Nanti kita naik ya sekitar jam 11 atau jam 12 kita keliling nih, melihat suasana kampung matinya nih. Kita cemas nih teman-teman. Apakah Camonleng sudah sampai atau belum? Oh, udah sampai. Tuh. Kayaknya ada suara-suara. Tuh. Mas Acan langsung seneng ya. Soalnya saya yang bawa. Nanti kita tanya pengalamannya ya. Baru pertama kali turun ke sini kan. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Wartoyo ini ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Sekarang kita masuk. Waalaikumsalam Pak Wartoyo. Salam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Nih teman-teman. Urung dereng. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah Pak Wartoyo dan Ibu Sarmini. Dan ini Camonleng gimana? Nyasar gak? Sempat nyasar gak? Aman. Aman. Wah. Cukup merinding. Merinding ya. Nyampe sini jam berapa? Jam berapa dia? Pas Jam 6, pas setengah 6, jam 6. pas ajannya. adan ya. Kita ajan di Ada maghrib. Adan maghrib. merinding gak? Merinding gak? Merinding. Pas di bambu. Gak tahu. Bersalah. Perasaannya merinding. Tunggu lah. Nggak apa-apa ya Pak Wartoyo ya. Terus saya itu biar tengok ke belakang ya. Gue keren tuti gue. Ini tak kira orang nentutin apa. Temennya kaget banget. Jadi takut sendiri. Sana dia aku mau nih. Ya Allah. Kaget pol asli. Pengalaman luar biasa ya. Iya. Oke teman-teman, kita mau ngasih sembako ya tadi mana. Nah nanti yang buat kita makan malam ada lagi ya. Jadi nanti dipisahin ya. Pantesan. Nih, Orang rimba bantu. Anu. Ibu Sarmini, nih ada sembako buat jenengan, beras Terima buat kasih, jenengan. matur Nggih, nuwun, sama-sama. Bang. Terus itu nanti dibuka dulu bentar. Itu ada apa? Ayamnya buat nanti kita masak bareng aja. Iya. Jadi kita nggak Mabur aja me. ayamnya babu. Akhirnya orang sok neng ayam ya bang. Gak wadewe. Kita nggak Terbang. gabungin ya sama sembakonya beliau. Nah itu ayam yang kreseknya gede. Nah itu ayam. Nah itu nanti masak aja buat makan malam ini. Ada lagi tuh, ada 2. Nah itu buat malam ini sama besok buat nanti kita makan. Iya. Nah ini yang ini buat Pak Wartoyo dan Ibu Sarmini. Nah kasih ke Pak Wartoyo. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Bang. Yang Alhamdulillah. terima kasih dok. Orang bisa nyopati abang. Gimana Pak Wartoyo? Udah sekitar Alhamdulillah. berapa? Ketemu lagi. Ya berapa bulannya? Hah? Setahun. Tahun. Setahun ya? Setahun iya. Mbok Setahun. kalian Jadi bojo. waktu saya ke Kuningan lewat sini terus mampir. Bagus bojone ora kondang. Dereng nih bojo tak ajak bojone mrene. Ya. Hari gelem moten. Nih. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai dan teman-teman bisa lihat jamnya sendiri sekarang jam 6 kurang 5 menit ya. Jadi di pertengahan perjalanan tadi menuju ke sini kita sekitar setengah 6. Nah, azan maghrib itu sekitar jam
5.40. Dan ini teman-teman suasana di dalam rumah Pak Wartoyo ya. Oke teman-teman, nanti habis ini kita lanjut lagi ya. Ini kita prepare dulu, istirahat sebentar, minum-minum dulu, habis itu baru kita lanjut lagi. Ibu Sarmini, ini ada tambahan tadi saya lupa. Ini buat dimasak nanti sama besok pagi. Kalau yang ini kan buat Ibu Sarmini dan Pak Wartoyo nanti besok-besok. Kalau ini buat dimasak. Jadi teman-teman, ini kita beli beras 10 kilo, yang 5 kilo buat keluarga Pak Wartoyo, yang 5 kilo ini buat masak-masak malam ini dan besok. Dan ini kita juga beli ayam ya. Daging ayam. Beli ayam tadi 2 bungkus. Oke teman-teman, nanti habis ini kita akan mandi dan nunggu waktu sekitar jam 10 atau jam 11 malam baru kita keliling. Dan ini kebetulan malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat Kliwon, jadi kita mau ngelihat suasana rumah-rumah kosong di Kampung Matinagok ini. Oke teman-teman, sekarang waktunya sudah menunjukkan jam 11 kurang 7 menit. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat suasana rumah-rumah kosong yang ada di Kampung Matinagok ini. Dan di explore malam kali ini saya ditemani oleh Cak Mondleng ini ya, biar dia juga ikut merasakan bagaimana suasana rumah-rumah kosong yang ada di Kampung Mati ini. Dan sekarang kita mulai dari sini, dari rumahnya Mbah Juni ya. Jadi rumah ini sudah tidak dihuni sekitar 2 tahun ini ya. Dan pemilik rumahnya ini sudah meninggal teman-teman ya, yaitu almarhumah Mbah Juni. Dan ini rumahnya juga udah mulai terbengkalai teman-teman. Dan di belakang rumah Mbah Juni ini juga ada makam ya. Jadi makam ini adalah keluarganya Mbah Juni teman-teman ya. Ini mungkin orang tuanya ya dan saudaranya. Assalamualaikum. Seperti ini ya. Dan inilah suasana di malam hari ya di Kampung Matinagok. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya untuk melihat isi di dalam rumah ini ketika sudah ditinggalkan selama kurang lebih 2 tahun. Dan ini kita lewat samping teman-teman ya. Jadi rumahnya Pak Wartoyo ini dekat banget ya dengan rumahnya Mbak Juni ya. Nah ini rumahnya Mbak Juni, jaraknya itu hanya kurang lebih berapa meter nih? 10 meter ya, 10 meter. Dan di samping sebelah sini ini sudah ambruk teman-teman ya, sudah rusak. Nah sekarang kita mulai masuk ya. Assalamualaikum. Nah seperti ini kondisi di dalam rumah Mbah Juni ya. Nih. Jadi dulu saya pernah ke sini teman-teman, sampai masuk ke rumahnya. Bahkan saya diajak makan nih teman-teman sama Mbak Juni di sini, di sebelah sini nih, nah, di ruangan ini. Dan sekarang kondisinya sudah mulai terbengkalai nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Nah ini kondisi di bagian dapur. Oke, kita coba lihat lagi. Nah ini bagian belakang ya. Ini ya. Ini udah mulai rusak teman-teman ya.
Jadi Mbah Jun ini dulu sakitnya itu stroke ringan ya. Beliau jatuh terus tiba-tiba sakit kurang lebih 1 tahun, lalu beliau meninggal. Nah ini kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi seperti ini suasana di samping rumah Pak Wartoyo. Dan rumahnya Mbah Juni ini dulu pas saya pertama kali ke sini, saya pernah tanya ke Pak Wartoyo bahwa di dalam rumah ini sering terdengar suara-suara piring, kayak suara aktivitas ya. Maklum ya, tempat ini karena baru saja pemilik rumahnya meninggal. Jadi sekitar 2 bulan gitu terdengar suara-suara ada aktivitas. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian atas ya. Nah Cak Monleng duluan, jalan dulu. Jadi kali ini lebih menarik ya, karena saya mengajak Cak Monleng ini ya, karena Cak Monleng ini belum terbiasa. Jadi sekalian nih saya ngajak dia untuk keliling-keliling. Ini pengalaman ya buat Cak Monleng agar besok-besok harus berani ya. Nah. Gimana tadi ke Curug suasananya? Suasananya sangat Horor ya. horor lah. Nah, jadi di Curug itu pernah ada anak kecil meninggal di sana teman-teman. Terjebak di dalam goa curugnya. Kedalamannya kurang lebih 10 meter. Dan tadi sekitar jam 8 saya sama Cak Monleng mandi di sana. Dia ngerekam saya. Jadi untuk videonya nanti nonton di channel Cak Monleng ya. Iya. Video saya mandi di Curug. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke bagian atas. Nah saya sedikit cerita ya tentang sejarah Kampung Mati Nagok ini ya. Jadi Kampung Mati Nagok ini ditinggalkan karena akses jalan menuju ke kampungnya ini sangat susah teman-teman ya. Seperti ini. Nah dan di bagian atas itu lebih susah lagi. Jadi pertama warganya tuh nggak betah. Yang kedua ya sebagian penghuni yang ada di sini sudah mulai wafat atau meninggal. Akhirnya sebagiannya memutuskan untuk pindah dan akhirnya tinggal menyisakan keluarga Pak Wartoyo. Jadi dulunya seperti saya sampaikan depan tadi bahwa Kampung Mati ini ada 9 keluarga. Namun berjalannya waktu tinggal menyisahkan keluarga Pak Wartoyo. Oke teman-teman, sekarang kita melihat suasana rumah-rumah kosong yang ada di sini ya. Oke. Ini rumahnya sudah permanen ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah nonton video saya yang pernah menginap di sini mungkin sudah tahu ya. Jadi waktu saya eksplor malam, Pak Wartoyo tuh melihat sesuatu di sini teman-teman. Di rumah ini nih, di bagian depan. Dan memang kampung ini, dari semua kampung yang saya kunjungin, ada 3 tempat yang paling angker ya. 1 di Kampung Nagok ini, yang kedua di Kampung Mati Suci Yogyakarta, yang ketiga di Kuningan. Dan di sini saya jujur aja untuk eksplor kampung ini tidak sendiri ya. Waktu itu ditemani sama Pak Wartoyo. Dan Pak Wartoyo juga cerita bahwa dulu pernah ada YouTuber yang eksplor kampung ini, terus ditakut-takutin akhirnya lari ke bawah. Dia kaget kalau di sebelah atas tuh ada makam dan lari. Sekarang kita ke sini. Nah, teman-teman, dulu saya pernah ke sini waktu di sore hari hujan-hujan. Terus saya melihat ada seorang mbah. Saya kira itu makhluk yang lainnya, ternyata manusia teman-teman. Maksudnya beneran gitu. Dan sekarang ini gubuknya ya. Jadi dulunya sempat kelihatan
angker banget ya, tapi sekarang udah dibersihin terus di rapiin kayak gini nih. Dan di belakang sini emang seperti ini. Ini kebun ya, jauh ke belakang sana tuh. Oke. Nah, sekarang kayak kita ke sebelah atas dan kita ke makam ya. Kita melihat suasana makamnya. Karena di konten-konten sebelumnya saya belum pernah ngeliatin makamnya, teman-teman. Kali ini saya ngajak teman-teman untuk melihat makamnya. Oke. Cak Monleng mundur, saya maju. Nah, jadi gantian biar teman-teman juga bisa melihat full ya. Nah, ini adalah rumah pertama bagian atas ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pemilik rumah pertama ini sudah meninggal ya. Tinggal mungkin suami atau istrinya ya yang meninggal ya, saya kurang begitu paham. Tapi sudah kata Pak Wartoyo sudah meninggal, akhirnya juga ditinggalkan. Sekarang kita masuk, di belakang ini hutan belantara ya. Sekarang kita masuk. Assalamualaikum. Nah, kita masuk di sini harus hati-hati karena waktu dulu itu saya sering menemukan ular hijau, ular yang beracun. Oke, ini bagian dalam teman-teman. Ini ya, ini kamar-kamarnya ya. Nah, dan sekarang saya ke sini. Saya harus lihat-lihat di bawah. Ini bagian dalamnya. Wow. Seperti ini. Ya. Oh, nggak berani saya ke sana karena takut teman-teman ya. Kalau malam hari lebih berbahaya karena ular mungkin tidur atau apa. Di sini kebanyakan ular hijau. Oke, teman-teman, sebelum kita ke makam, kita review dulu di bagian atas. Itu ada semacam gerbang ya. Ada bambu. Bambu ini waktu pertama kita masuk ke wilayah sini, kita seperti terjebak ya di suasana yang mungkin membuat bulu nyawa kita merinding gitu ya. Dan tadi Cak Monleng juga merasakan ya. Jadi di sini nih, ketika nih di bambu ini ya, saya akan memperlihatkan ke teman-teman bahwa di sini memang semacam pintu gerbang menuju ke kampung mati. Gerbangnya di sini. Jadi kalau bisa dibilang ya makhluk halusnya lebih banyak di sini. Assalamualaikum. Ya, nah. Sini kita benar-benar merasakan kayak kepala itu ringan. Sini ya. Nih. Seperti ini ya. Dan gimana Monleng? Saya mau nanya. Kalau kita berada di bawah sini sudah mendingan sih rasanya. Sudah mendingan ya? Iya. Karena dia berani kalau ada saya gitu ya. Iya, berani. Kalau sendiri saya Berani ya? berani. Gak berani ya. Jadi tadi dia sempat merinding ya. Merinding dan takut ya. Oke, sekarang kita ke makam di bagian bawah sini ya. Jadi di konten sebelumnya juga kita nyari jaringan. Nah, tadi itu sebelum kita nyari jaringan, Cak Monleng sama Mas Acan ngikutin saya juga keliling ya. Jadi saya ngajak Cak Monleng di kontennya untuk melihat rumahnya Mbak Juni. Namun pada saat masuk setelah keluar, Cak Monleng sama Mas Acan dengar suara ya. Dengar suara seperti menginjak bumi lah. Menginjak bumi, dek gitu ya. Iya gitu. Nah, kayak terus Mas Acannya takut banget ya, panik ya. Panik banget mukanya. Terus kamu saya jadi ikut takut mau lari gitu ya. Iya. Nah, tapi sekarang pas kita berdua masuk gimana perasaannya? Rasanya beda sih. Lebih beda ya. Tadi karena tadi dinakutin Mas Acan lah. Oh, Mas Acan. Iya. Mas Acan kan belum terbiasa ya keluar malam ya. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah makamnya. Assalamualaikum. Jadi ya kalau jalan-jalan malam itu tergantung dari kita teman-teman ya. Kalau takut ya kita jadi takut. Tapi kalau insya Allah kalau kita niatnya memang hanya menceritakan suasana yang ada di sini, ya nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum Mbak. Ini adalah pemakaman umum
di Kampung Matinagok ya. Dan seperti ini makamnya di bawah-bawah pohon ini ya. Ya. Pohonnya lumayan nih. Nih, ini makamnya ya. Ini ya. Dan nah ini makam ada sekitar 1, 2, 4 ya. Makam keluarga dan mungkin ada lagi nih. 1, ini 2, 3. Jadi ini adalah pemakaman umum ya di Kampung Matinagok ini. Jadi memang sebagian ada yang meninggal, memang sebagian juga ada yang pindah. Oke, sekarang Mas duluan. Cak Monleng ya namanya ya. Oke. Cak Monleng, saya mau tanya. Matiin sentermu nggak apa-apa. Nanti tak shoot dari sini. Nah, jalan sambil jalan. Ayo. Gimana perasaannya ketika pertama kali jalan aja terus nggak apa-apa, nyasar aja nggak apa-apa. Nah, nanti di jalan aja baru kita ngomong ya. Kita masih nyari jalan, nyasar, nyasar ya. Nanti udah di sana kita ngomong. Wah, nyasar sampai sini. Oke, kita tanya kesan ketika Cak Monleng memasuki Kampung Matinagok ini. Cak Monleng, gimana kesannya di sini? Ketika pertama kali masuk ke sini, terus malamnya keliling, ya, terus mandi di curug, ya, merasakan di sini tuh seperti apa? Ya, bagaimana sih ya? Tempatnya gimana? Angker atau biasa aja? Tempatnya angker, menurut saya itu angker tempatnya. Angker banget kan? Iya. Tapi kalau kita tidak berlebihan dengan tempat ini, jadi biasa aja kan? Ya biasa aja rasanya. Biasa aja ya. Bahkan sekarang Cak Monleng lebih santai. Santai, tidak seperti tadi. Nggak seperti tadi. Ya begitu teman-teman. Jadi kadang-kadang ya perasaan kita sendiri yang menakut-nakuti diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita memberanikan diri juga nggak ada apa-apa gitu. Mungkin itu suara sepatu kita atau suara bunyi sesuatu ya. Dan itu mungkin apa ya? Dedaunan yang membuat kadang-kadang kita panik gitu. Padahal sebenarnya juga nggak ada apa-apa. Cuma ya memang tempat ini tempat yang angker teman-teman. Kalau explore sendiri saya pastiin nggak kuat. Karena kita walaupun berdua masuk di rumah Mbah Juni itu merindingnya luar biasa. Ya. Kepalanya itu kayak berat ya. Kayak mau copot gitu ya. Apalagi di bambu. Tapi kalau Cak Monleng merasakan di bambu sama di rumahnya Mbah Juni lebih berat yang mana? Lebih berat di rumah. Di rumahnya Mbah Juni. Iya. Udah 2 kali masuk dia, jadi udah ngerasain. Tuh. Jadi kalau di curug, Di curug, ya menurut saya angker sih. tapi lebih berat di Mbah Juni apa di curug? Sama aja, tapi lebih itunya di sini sih di rumah. Iya di rumah ya. Perasaan saya tapi. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah balik. Jadi inilah kondisi dan suasana malam hari di Kampung Matinagok ya. Ya. Dan sekarang kita balik ke rumah. Untuk curugnya nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Cak siapa? Cak Monleng. Cak Monleng ya. Cak Monleng namanya tuh. Dan nanti kita akan lanjut untuk melihat suasana pada siang hari. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita mau istirahat dulu dan nanti kita lanjut esok hari. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut melihat suasana pagi hari di Kampung Matinagok ini ya. Jadi kalau malam terlihat seram dan angker, tapi kalau di pagi hari seperti ini ya. Ini suasananya benar-benar sejuk teman-teman.
Ini saya keliling melihat dari jalan aja ya. Kan tadi malam sudah melihat secara detail isi rumah-rumahnya ya. Ini jalannya susah nih teman-teman ya. Kalau hujan lebih susah lagi nih. Jadi tempatnya ini indah, namun sayangnya kan aksesnya susah. Jadi perlahan warga di sini tuh ya mulai pindah. Dan Pak Wartono ini yang menetap di sini ya. Nah di bawah sini juga ada satu rumah nih teman-teman ya. Semalam nggak kesut ya. Nih tinggal bangunannya aja tuh udah rusak ya. Karena kita turun ke sini. Nah, rumah ini nih, rumahnya almarhumah Mbah Juni ya, yang paling ditakutin sama Cak Monling sama Mas Acan ya. Ini ya, karena rumahnya ini di belakangnya makam dan pemilik rumahnya ini baru saja meninggal sekitar setahunan ya. Jadi memang terlihat lebih horor sih ya. Ya, di belakang rumah langsung makam. Tuh. Assalamualaikum. Ya. Nih, jadi bagian belakangnya udah keropos semua teman-teman. Tuh, itu seperti suara, ada suara di dalam teman-teman. Mungkin suara tupai atau binatang kali ya. Jadi kalau orang nggak tahu kaget ya. Ini tadi malam kita udah masuk ya, jadi nggak perlu kita masuk lagi ya. Kita hanya jalan-jalan keliling aja. Sekarang kita turun ke arah rumah Pak Wartoyo ya. Nah kalau siang hari seperti ini, rumah Pak Wartoyo ini benar-benar sejuk ya. Ya, tuh khas banget kan. Nih, tuh Pak Wartoyo sedang ngasih makan kambingnya ya. Kambingnya berapa ekor Pak? Hah? Kambingnya berapa ekor? 5. 5 ya? Iya. Nih pedus gembel. Dan di belakang sini ya bambu, hutan belantara. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut turun ke Curug. 5 doang. 5 doang katanya. Mau ke Curug dulu. Kita turun ke Curug melihat curugnya ya. Ini kalau musim terang atau musim panas kayak gini, curugnya jernih, bening.
Nah ini ada satu rumah lagi ya. Oke, kita ke Curug ini ya. Dan di sini tuh ada jalan menuju ke Telaga ya, ke Kabupaten Banyumas. Jadi berbatasan di sini. Tuh sawahnya cantik banget kan. Wow, mantap ini. Nah ini curugnya teman-teman, kita turun ke bawah. Dan jalannya licin kalau pagi hari. Takut kepleset. Oh. Licin banget nih. Harus hati-hati. Oh. Oke. Wow, licin. Ini kalau pagi ada embun-embun ya, jadi jalannya licin. Ini ya teman-teman curugnya ya, cantik kan. Jadi di curug inilah ada satu anak kecil yang meninggal ya di sini nih. Lompat dari atas terus ke bawah. Akhirnya kan ini dalam ya, terus di bawahnya ada semacam goa atau lorongnya di dalam. Akhirnya terjebak di dalam teman-teman. Kebetulan waktu itu airnya deres jadi ketarik ke dalam ya. Nah ini udah masuk perbatasan nih. Sebelah sini udah Kabupaten Banyumas, sebelah sini Kabupaten Cilacap. Ini dalamnya sekitar 10 meter. Di curug ini terkenal dengan curug yang paling angker ya di perbatasan Banyumas dan perbatasan Cilacap. Karena itu tadi ada satu anak yang meninggal, dicari hampir seharian nggak ketemu. Tiba-tiba udah sore banget, mendekati malam baru muncul. Oke teman-teman, karena vlog kita udah selesai, jadi saya akhiri di curug ini aja ya. Saya Ibra mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.